Hijab seringkali dipandang sebagai simbol keimanan dan identitas kultural. Tapi, di negara sekuler seperti Prancis, hijab justru menjadi sumber ketegangan sosial. Konflik ini lebih dari sekedar soal pakaian. Ia adalah cerminan dari nilai budaya. Apakah konflik ini akan memecah belah atau justru akan membawa perubahan yang lebih baik? Mari kita telusuri bersama melalui kacamata aliran konflik positif. Prancis merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi prinsip laicite, sebuah ideologi sekularisme ketat yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Pada tahun 2004, pemerintah Prancis melarang simbol keagamaan mencolok, termasuk hijab di sekolah-sekolah negeri. Pada 2010, larangan diperluas ke penutup wajah seperti niqab. Dan pada 2023, larangan hijab mencuat kembali, kali ini dalam konteks olahraga. Beberapa atlet muslimah dilarang bertanding karena mengenakan hijab, memicu gelombang protes di seluruh negeri. Apa sebenarnya yang terjadi? Konflik ini muncul dari pertentangan dua nilai inti. Di satu sisi, masyarakat muslim melihat hijab sebagai ekspresi spiritual dan identitas budaya. Di sisi lain, negara Prancis menilai simbol agama di ruang publik sebagai bentuk ancaman terhadap netralitas dan kesatuan nasional. Laïcité, c'est fondamental. L'école de la République, c'est construite autour de valeurs et de piliers extrêmement. Bagaimana kita memahami konflik ini secara objektif tanpa memihak namun tetap adil? Menurut Lewis Chaucer, dalam teori aliran konflik positif, konflik bukanlah sesuatu yang harus selalu dihindari. Sebaliknya, konflik dapat bersifat fungsional asal dikelola secara konstruktif. 3 poin penting dari teori ini adalah: pertama, konflik membantu mengungkap ketegangan sosial yang tersembunyi. Kedua, ia dapat memperkuat kohesi internal dalam kelompok. Ketiga, konflik membuka ruang dialog yang pada akhirnya bisa membawa perubahan sosial. Dalam konteks Prancis, konflik ini membuka diskusi nasional soal batasan kebebasan individu dan kebijakan negara. Komunitas muslim menjadi lebih aktif memperjuangkan haknya secara legal dan sosial. Masyarakat luas jadi lebih sadar pentingnya toleransi budaya. Meskipun tensi tinggi, konflik ini memunculkan kesadaran kolektif bahwa keberagaman tidak selalu identik dengan ancaman, melainkan bagian dari dinamika global saat ini. Ada upaya nyata untuk menyikapi konflik ini dengan cara yang lebih positif. Pertama, organisasi seperti K-Sister menyatukan pemuda dari berbagai latar agama untuk berdialog dan berbagi pengalaman hidup. Kedua, beberapa sekolah dan komunitas lokal mulai membuka ruang diskusi soal perbedaan budaya. Ketiga, para aktivis dan akademisi mendorong adanya kebijakan yang tidak hanya sekuler, tetapi juga inklusif terhadap minoritas. Contoh lain adalah pengadilan administratif di Prancis yang beberapa kali membatalkan kebijakan lokal yang diskriminatif terhadap hijab. Sebuah indikasi bahwa mekanisme demokrasi tetap berjalan dan terbuka untuk koreksi. Konflik hijab di Prancis bukan sekedar perdebatan hukum. Ia adalah cerminan dari betapa kompleksnya relasi antar budaya di era global ini. Namun, jika kita lihat dari perspektif aliran konflik positif, konflik ini justru mendorong refleksi kolektif, diskusi terbuka, dan reformasi sosial. Konflik tidak harus menjadi tembok pemisah. Ia bisa menjadi jembatan selama kita mau mendengarkan, memahami, dan mencari jalan tengah bersama. Dalam dunia yang terus berubah dan beragam ini, konflik lintas budaya adalah keniscayaan. Tapi ingat, cara kita merespon konflik menentukan masa depan keberagaman itu sendiri. Apakah kita akan membangun tembok atau membangun jembatan? يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان إنا سمعنا أختنا قولا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب النار مثوى الظالمين لهم عقاب والله يكشف ظلمهم يوم الحساب